Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para sahabat UBI TV yang saya hormati dan saya muliakan. Jujur itu mahal. Karena kejujuran tidak dapat dibeli sekalipun dengan uang. Uang bisa dicari, tapi harga diri tidak akan kembali untuk kedua kalinya. Kadang jujur itu sakit. Di saat semua orang yang berbohong dan kita sendiri memilih untuk mengatakan yang sebenarnya, mengatakan sesuatu dengan sejujur-jujurnya. Karena itu ada ungkapan yang mengatakan qulil haq walau kana murun. Katakanlah kebenaran itu meskipun pahit. Kejujuran adalah asas keberhasilan. As-sidqu asasun najah. Orang jujur yang kurang berilmu lebih baik dari orang yang pintar tapi tidak jujur. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang benar. Kejujuran adalah kesesuaian antara ucapan dengan tindakan atau perbuatan. Apabila antara apa yang diucapkan seseorang dengan perbuatannya bertentangan, maka dia berarti sudah tidak jujur. Lawan daripada jujur adalah dusta, bohong. Sifat dusta ini merupakan salah satu tanda kemunafikan. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiq salasun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda kemunafikan itu ada 3. Yang pertama adalah kalau dia berbicara, dia dusta. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia ingkari. Yang ketiga adalah kalau diberi amanah, dia khianat. Kalau salah satu di antara hal tersebut ada pada diri seorang, maka itu dia termasuk orang munafik. Para sahabat UBI TV yang berbahagia, apa keuntungan orang yang jujur? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, setidak-tidaknya ada 3 keuntungan yang akan diraih oleh orang yang jujur. Yang pertama, kepercayaan. Orang akan percaya pada orang yang jujur. Artinya dia akan dipercaya oleh orang lain. Nah, ini penting. Di dalam kehidupan ini, orang lain mempercayai kita.
semua perusahaan pasti akan mencari calon karyawan yang jujur, yang dapat dipercaya. Karena itulah berlakulah jujur. Yang kedua, cinta. Orang yang jujur akan dicintai oleh orang lain. Semua orang mencintai, ya karena dia berlaku jujur. Kemudian yang ketiga, rasa hormat. Orang yang jujur akan dihormati dan dihargai oleh orang lain. Lebih dari itu, orang yang jujur adalah calon penghuni surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Kalian, kata Rasulullah, hendaklah berlaku jujur, karena kejujuran itu akan menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, kata Rasulullah, karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan, dan kejahatan akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaannya, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat OBTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahim. Allah akan memberikan balasan pada orang-orang yang jujur, orang yang benar karena kejujurannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya atau menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari hadis dan juga ayat yang sudah dipaparkan tersebut, jelas menyatakan bahwa orang yang jujur
adalah calon penghuni surga. Karena itulah harus kita berupaya untuk mengaplikasikan, menerapkan kejujuran di dalam kehidupan kita, di dalam segala aspek kehidupan kita. Karena dalam kehidupan ini kita tentu dibatasi oleh waktu. Kita tidak akan terus bertahan. Suatu saat kita akan dipanggil. Kita sekarang berada di alam yang ketiga. Pertama, kita sudah pernah hidup di alam yang pertama, yaitu alam ruh, ketika kita melakukan perjanjian ketuhanan ketika itu. Dan kita sudah melakukan perjanjian ketuhanan sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Jadi ketika kita masih berada di alam ruh, Allah tanya kepada roh kita, alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhanmu? Dan kita sudah mengakui akan eksistensi daripada Allah ketika itu. Kemudian alam yang kedua yang kita tapaki setelah itu adalah alam rahim. Mungkin ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 10, ada yang lebih, ada juga yang kurang mungkin. Nah sekarang kita berada di alam dunia. Kita tidak akan terus menerus ini. Kita mau tidak mau, like or dislike, akan melanjutkan kepada alam yang berikutnya, itu alam barzakh. Artinya suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah itu. Tadi alam barzakh, kita akan ke alam yang berikutnya, yaitu alam akhirat. Inilah 5 alam. Karena itu selama kita hidup di dunia ini ya, kita harus mengumpulkan bekal. Artinya kan kita seperti musafir yang mampir, yang nanti tentu akan meneruskan perjalanan ya dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Dan bekal kita tentu saja. Maka di dalam hadis Nabi kan katakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Kalau manusia itu meninggal, kalau manusia itu mati, maka terputus semua amalan-amalannya. Illa min salatin, kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga, wa waladin sholihin yad'ulah. Yang pertama, sedekah jariyah. Kalau kita berinfak, menginfakkan, bersedekah dan sebagainya, dan itu digunakan untuk membangun masjid, membangun fasilitas umum, dan itu digunakan oleh orang secara terus-menerus, maka pahalanya akan mengalir terus-menerus. Dan itu bisa kita lakukan juga untuk orang tua kita yang sudah mendahului. Kita infakkan dengan niatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita. Bisa terusakan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita amalkan. Nah, kalau kita punya ilmu, kemudian kita amalkan, dan ilmu tersebut diamalkan, kita akan mendapatkan pahala juga yang mengalir terus-menerus. Dan yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan. Ini penting.
Karena orang yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengharapkan doa dari orang yang masih hidup, terutama dari anaknya. Karena itulah kita perlu artinya kan untuk mendoakan itu ya pada orang tua. Nah, sinilah kita perlu mengumpulkan bekal selama kita hidup di dunia ini. Nah, di antara bekal yang dapat kita kembangkan di dalam kehidupan di dunia adalah berlaku jujur itu dalam segala aspek kehidupan. Nah, kalau kita sudah melaksanakan ini, itu kita akan mendapatkan pahala. Sebagaimana dinyatakan ayat tadi bahwa Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar karena kejujurannya tadi. Dan sesungguhnya akan menyiksa orang-orang yang munafik. Sehingga kita tidak menyesal lah di akhir itu. Karena Al-Quran juga memberikan gambaran. Jadi orang itu ketika dia udah meninggal itu kan ingin dihidupkan lagi. Laula akhartani ila ajal yang qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya engkau menghidupkan saya barang sedetik aja, saya pasti akan beramal soleh dan bersedekah. Tapi jawab Allah apa? Ajal itu sudah ada ketentuannya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa juga diakhirkan. Nah itu. Jadi kita selama di dunia ini ya dibatasi oleh itu. Karena itu ya sebelum yang kita menyesal ya kita supaya memanfaatkan waktu kita. Lagi dalam surah Al-Asr juga kita diingatkan wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu sangat merugi. Siapa orang yang merugi? Ya mereka yang menyia-nyiakan itu. Yang tidak merugi adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh ya, saling berpesan-pesanannya, dan juga dalam kebenaran. Ini artinya apa? Amal paling tidak mungkin yang dapat kita lakukan selama kehidupan kita di dunia ini, termasuk sifat-sifat jujur tadi. Jadi kalau kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan di dalam kehidupan bernegara, sifat jujur harus kita tetap lakukan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Para sahabat UBTP rahimakumullah. Last but not least ya, kejujuran akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan batin. Tentu secara psikologis akan memberikan ketenangan batin bagi orang yang berlaku jujur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, Inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba raibatun. Sungguhnya kejujuran akan membawa kepada ketenangan dan dusta akan menyebabkan keraguan atau ketidaktenangan. Nah, karena itulah kita harus berupaya supaya batin kita bisa tenang ya dalam kehidupan ini ya. Kita harus menjauhi sifat-sifat dusta ya. Karena bagaimanapun sifat dusta itu akan membawa ketidaktenangan di dalam kehidupan kita. Nah, uraian ini saya tutup saja dengan sebuah pantun. Pulau beringin penghasil langsat. Tanah abang, tanah yang subur. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, jadilah orang yang berlaku jujur. Demikian para pemirsa dan sahabat UBTP yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.